Perkenalkan, nama saya Nurul Ikhwanto dari kelas 01 TIDP 001 dengan NIM 241010838 dari Prodi Teknik Industri dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Desi Karolina Saragih. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video berbicara public speaking dalam waktu 10 menit. Dan saya akan menjelaskan tentang topik tentang klub besar raksasa Eropa yaitu Real Madrid. Oke, sebelum masuk ke dalam topiknya, saya ingin merekomendasikan sebuah universitas yaitu Universitas Pamulang, yaitu universitas yang sedang saya tempuh saat ini untuk di pendidikan perguruan tinggi. Jadi di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari Universitas Pamulang. Yang pertama itu ada biaya kuliah terjangkau, salah satu universitas dengan biaya paling ekonomis, memungkinkan akses pendidikan bagi semua kalangan. Jadi nggak pilih-pilih ya untuk bagian ekonominya. Dua, ada pilihan program studi yang beragam. Unpam menawarkan berbagai program studi di jenjang D3, S1 hingga S2. Yaitu di sini ada beberapa di program studinya, yaitu ada ekonomi dengan akuntansi manajemen, teknik informatika, dan juga teknik mesin, teknik industri, teknik elektro, dan juga kimia. Dengan di sini juga ada pendidikan dengan pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris, sastra Indonesia, dan juga matematika. Dan juga olahraga dengan ilmu sosial. Di sini ada hukum, komunikasi, administrasi, dan juga ada program pasca sarjana. Dan tiga, di sini ada fasilitas modern dan mendukung. Unpam juga memiliki gedung perkuliahan yang nyaman dan laboratorium yang cukup lengkap dengan perpustakaan digital dan akses internet yang memadai. Kebetulan juga dari perpustakaan Universitas Pamulang ini terakreditasi A, jadi bagus ya buat teman-teman, apalagi yang suka baca-baca kan. Juga Universitas Pamulang ini mempunyai 4 lokasi. Yang pertama ada di Unpam Pusat, Unpam Victor, di Unpam Bitana, dan juga Unpam yang ada di Serang. Dan juga di sini ada sistem kuliah dengan sistem kuliah yang fleksibel, menawarkan kelas reguler dan kelas karyawan sehingga cocok untuk mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Dan juga di sini ada tenaga pengajar profesional yang didukung oleh dosen-dosen yang berkualifikasi tinggi baik akademik maupun praktisi di bidangnya. Dengan juga ada komunitas mahasiswa aktif, terdapat berbagai organisasi mahasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi seperti UKM, seni, olahraga, dan juga kepemimpinan. Jadi di Unpam ini juga ada program beasiswa. Unpam juga menyediakan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan yang dan kurang mampu sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan inklusif. Jadi di sini kalau kalian berminat, di sini ada untuk informasi pendaftarannya bisa jalur pendaftaran dengan online dan juga offline dengan persyaratan fotokopi ijazah dan transkrip nilai pas foto terbaru, surat rekomendasi untuk jalur beasiswa, dan juga bisa kontak dengan website www.unpam.ac.id atau dengan cek IG dengan Unpam Official. Dan jadi ayo bergabung dengan Universitas Pamulang dan wujudkan mimpi masa depan Anda. Topik awal dari berdiri dan pendirian klub dari klub Real Madrid yaitu dari 1902 hingga 1920. Awal pendirian Real Madrid didirikan pada 6 Maret 1902 sebagai Madrid Football Club oleh sekelompok mahasiswa dan penggemar sepak bola di Madrid, Spanyol. Dengan perubahan nama pada 1920, Raja Alfonso XIII memberikan gelar Real, yang berarti kerajaan, sehingga nama klub jadi Real Madrid. Dengan prestasi awal,
klub dengan cepat menarik perhatian berkat kehebatan mereka di tingkat regional, memenangkan Copa del Rey pertama mereka pada 1905. Ada periode emas pertama dan dominasi domestik 1920 hingga 1940. Era Stadion Chamartín menjadi rumah Real Madrid pada tahun 1924. Nama Stadion Chamartín ini sebelum berubah nama menjadi Santiago Bernabéu. Dan di sini ada prestasi awal di La Liga. La Liga didirikan pada 1929 dan Real Madrid meraih gelar pertama mereka pada 1932 dan 1933. Kebangkitan setelah Perang Dunia II 1940-1950, pemulihan pasca perang meski Spanyol dilanda dampak perang saudara dan Perang Dunia II, Real Madrid memulai proses kebangkitan dengan mendatangkan pemain berbakat. Dengan pembangunan Stadion Bernabéu yang tadinya awalnya adalah Stadion Chamartín berubah nama pada stadion menjadi Bernabéu. Pada 1947, stadion baru mereka, Santiago Bernabéu, diresmikan dan menjadi salah satu stadion yang paling ikonik di dunia, terutama di La Liga. Dan era kejayaan di Eropa 1950 hingga 1970, dominasi Eropa di bawah kepemimpinan Presiden Santiago Bernabéu, Real Madrid memenangkan 5 Piala Champions Eropa berturut-turut dari tahun 1956 hingga 1960 yang memperkokoh reputasi mereka di kancah internasional. Pemain legendaris seperti Alfredo Di Stefano, Franz Puskas, dan Paco Gento menjadi simbol era ini di Real Madrid. La Decima, yaitu dominasi Real Madrid tidak hanya di Eropa tetapi juga di Spanyol dengan memenangkan banyak gelar La Liga dan juga Copa del Rey. Masa transisi dan era kompetitif 1970-1980. Pemain seperti Emilio Butragueño dan Hugo Sanchez membawa Real Madrid ke tingkat yang lebih tinggi, memenangkan 5 gelar La Liga berturut-turut dari 1985 hingga 1990. Dan juga Piala UEFA. Real Madrid memenangkan Piala UEFA 2 kali pada 1985 dan 1986, menegaskan kembali status mereka di kompetisi internasional. Ada era modern dan juga ada era modern dan Galacticos pertama pada tahun 2000 hingga 2010. Galacticos Florentino Perez yang menjadi presiden pada tahun 2000 memperkenalkan era Galacticos dengan mendatangkan pemain bintang seperti Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, dan juga Luis Figo. Kesuksesan Real Madrid memenangkan beberapa gelar La Liga, Piala Super Spanyol, dan Liga Champions, termasuk La Novena pada 2002 dan dengan gol ikonik Zidane di final. Dominasi Real Madrid ini mendominasi di Eropa kembali dan dengan era Cristiano Ronaldo pada 2010 ketika dia bergabung di Real Madrid tahun 2009 sampai dengan 2018 Cristiano Ronaldo bergabung di Real Madrid. Ronaldo menjadi cetak gol terbanyak sepanjang masa klub dan memimpin Real Madrid memenangkan 4 Liga Champions pada tahun 2014, 2016, 2017, dan 2018. Zidane sebagai pelatih, di bawah kepemimpinan Zidane, Real Madrid memenangkan 3 Liga Champions berturut-turut pada tahun 2016 hingga 2018. Jadi Madrid tuh menguasai Eropa pada masanya, dan sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di era Madrid saat itu. Ada juga era pasca kemegahan Ronaldo, era Ronaldo dan kebangkitan baru 2018 hingga sekarang. Rekonstruksi tim setelah kepergian Ronaldo pada 2018, Real Madrid menghadapi tantangan tetapi berhasil bangkit dengan memenangkan La Liga 2020 di bawah pelatihan Zinedine Zidane. Dengan kesuksesan terkini, Real Madrid memenangkan Liga Champions pada tahun 2022 yang dipimpin oleh pemain seperti Karim Benzema, Luka Modric, dan juga Vinicius Junior yang juga pemain hebat. Adapun pada 2022 ini ada era Ancelotti yang kembali melatih sebagai pelatih di Real Madrid dan membawa stabilitas dengan kombinasi pemain muda yang berbakat seperti Jude Bellingham dan juga yang lainnya.
prestasi dan warisan klub dari Real Madrid dengan gelar terbanyak adalah dengan gelar Liga Champions terbanyak sebanyak 15 kali dan salah satu tim paling sukses di dunia. Dengan identitas global, Real Madrid dikenal sebagai klub dengan basis penggemar global, keuangan kuat, dan filosofi yang menyerang yang khas. Jadi cerita Madrid ini bisa mencerminkan perjalanan Real Madrid dari awal sederhana sampai puncak yang sangat tinggi dan meraih berbagai ajang piala, turnamen. Ya, kita harus mencontoh dari klub-klub ini yang selalu ingin berusaha dan berjuang dan semangat. Mungkin topik ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.